Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Joleha dengan NIM 120200080 dari PAI 4C. Saya izin menyampaikan resum pada mata kuliah Psikologi Belajar dengan judul materi Kesulitan Belajar. Belajar merupakan sebuah proses memahami atau mengetahui sesuatu. Nah, sekarang ini banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu tidak hanya dialami siswa yang intelijensinya, rendah seperti itu ya, tetapi juga bisa dialami oleh siswa yang intelijensinya di atas rata-rata atau bahkan siswa biasa, siswa normal, tetapi dia juga bisa mengalami kesulitan belajar. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya adalah tingkat intelijensi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kondisi sekolah, sarana dan prasarananya, dan lain sebagainya. Sementara itu, biasanya sekolah umum hanya mampu untuk menerima siswa yang kemampuannya rata-rata. Berarti siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, mereka akan cenderung mengalami kesulitan karena berbeda dengan teman yang lain. Nah, kesulitan belajar ini pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa itu tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain yang disebabkan karena faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak mampu untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Penyebabnya ada macam-macam, diantaranya adalah tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, tingkat intelijensi siswa, terus juga bisa faktor fisiologis, faktor psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar, serta faktor lingkungan belajarnya. Nah, secara garis besar, faktor penyebab kesulitan belajar ada dua. Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern itu faktor yang ada di dalam diri siswa. Misalnya, siswa tersebut mengalami gangguan kognitif. Contohnya, rendahnya intelijensi siswa atau IQ-nya ya. Terus yang kedua, gangguan afektif, misalnya sikapnya masih labil, emosinya labil, naik turun. Nah, itu juga bisa mempengaruhi proses belajar. Terus yang ketiga adalah gangguan psikomotor seperti terganggunya alat indera. Terus yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar siswa. Yang pertama tadi sudah saya singgung tentang lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibu juga bisa menyebabkan seorang itu mengalami kesulitan belajar. Terus yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya pemukiman yang kumuh itu juga mempengaruhi ya. Terus teman bermain yang nakal misalnya, itu juga mempengaruhi. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah lingkungan sekolah, seperti kondisi sekolah, sarana dan prasarana sekolah juga sangat mempengaruhi proses belajar. Apabila sekolah kurang mempunyai sarana prasarana yang lengkap, atau bisa jadi gurunya kurang kompetensi gurunya kurang baik, itu juga bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami kesulitan belajar. Terus yang kita bahas selanjutnya adalah aspek psikologis tentang kesulitan belajar. Ada beberapa aspek psikologis yang menjadi faktor seseorang itu mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah siswa kesulitan belajar karena mengalami gangguan persepsi, konsentrasi, dan memori. Terus yang kedua, anak kesulitan belajar karena mengalami gangguan dalam memusatkan perhatian atau konsentrasi karena ada kaitannya dengan hiperaktivitas perilaku dan gangguan perhatian. Terus yang ketiga, anak atau siswa kesulitan belajar karena gangguan keseimbangan, gangguan koordinasi motorik, gangguan body image, dan gangguan literasi. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang itu kesulitan untuk membaca atau menulis. Terus yang kedua adalah dispraksia. Dispraksia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Misalnya, anak kesulitan memegang pulpen. Nah, itu juga termasuk kesulitan belajar dispraksia. Terus yang ketiga adalah
Grafia. Nah, ini adalah gangguan belajar yang menyebabkan penderitanya kesulitan untuk menulis atau mengungkapkan perasaannya dalam bentuk tulisan. Terus selanjutnya adalah diskalkulia. Nah, jenis gangguan belajar ini adalah gangguan belajar yang menyebabkan penderitanya itu kesulitan dalam memahami konsep matematika. Jadi dia akan sulit memahami tata cara menghitung, menjumlahkan, mengurangi, perkalian, dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah auditory processing disorder. Nah, ini adalah kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Biasanya anak yang mengidap auditory processing disorder ini mengalami kesulitan untuk membedakan suara satu dengan suara yang lain. Nah, itu menyebabkan dia itu tidak bisa fokus ya dalam belajarnya. Terus yang keenam adalah visual processing disorder. Nah, ini adalah gangguan yang membuat penderitanya kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Contohnya adalah kesulitan untuk membedakan objek yang bentuknya mirip misalnya. Terus yang ketiga adalah gangguan belajar nonverbal. Dia akan sulit mengekspresi wajah atau membedakan ekspresi wajah, terus mengerti gerak tubuh dan intonasi suara. Selanjutnya adalah visual perceptual atau visual motor defisit. Nah, ini adalah salah satu masalah kesulitan belajar yang membuat seorang siswa itu mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk ya, sehingga dia tidak bisa seimbang antara mata dan tangannya. Dia akan kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil atau menggunakan alat-alat belajar yang lain, dan motorik halusnya juga kurang gitu ya. Terus kita akan membahas tentang perilaku anak yang mengalami kesulitan belajar. Pada anak balita biasanya mereka punya kesulitan untuk mengucapkan kata-kata. Terus mereka juga sulit untuk mengikuti instruksi dan tidak bisa menemukan kata-kata yang ingin diucapkan ya. Terus yang kedua, gangguan belajar pada anak usia 5-9 tahun biasanya ciri-cirinya adalah kesulitan menghubungkan suara dan bentuk huruf. Terus dia juga akan lambat ketika mempelajari hal baru dan kebingungan saat membaca kata-kata dasar. Selanjutnya adalah ciri gangguan belajar pada anak usia 10-13 tahun. Biasanya mereka akan mengalami kesulitan atau dalam memahami konteks bacaan ataupun deret matematika. Terus biasanya tulisannya masih jelek ya, tidak bagus dan tidak suka membaca dan menulis. Selanjutnya, ciri-ciri umum tentang perilaku anak yang mengalami kesulitan belajar ada banyak sekali. Di antaranya adalah nilai pelajaran yang naik turun ya. Itu juga harus diwaspadai, jangan-jangan anak itu mengalami kesulitan belajar. Terus yang kedua, sulit mengatur kegiatan atau barang. Terus juga mudah lupa ya. Dia mudah lupa meletakkan barang-barangnya di mana, dia mudah lupa tentang apa yang baru dipelajari misalnya. Terus akibatnya itu kan tadi kalau misalnya ceroboh dalam meletakkan barang-barang, akhirnya suka sering kehilangan barang. Terus juga biasanya sering melamun, ceroboh dan tidak teliti. Terus tidak termotivasi untuk belajar, jadi tidak semangat ya dalam belajar. Habis itu dia diam ya, duduk dalam jangka waktu yang lama, ataupun sebaliknya hiperaktif. Itu juga merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri dari siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya adalah banyak bicara ataupun diam tetapi tidak tahu. Nah, itu juga bisa menjadi tanda-tanda bahwa seorang anak atau siswa mengalami kesulitan belajar. Terus juga suka jahil dan impulsif ya, itu tadi termasuk dalam kategori hiperaktif. Itu juga menunjukkan seorang anak itu mengalami kesulitan belajar. Baiklah, sekian resum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.